Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang konsep pola industri dan perusahaan untuk menunaikan tugas evaluasi tengah semester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftah Haris, NBI 12322000001, Ekonomi Pembangunan Untak Surabaya, dan perkenalkan rekan saya. Saya Nimade Arsita Kusuma Dewi dengan nomor NIM 123220008 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Untak Surabaya. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang bernilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Industri juga mencakup usaha perakitan, reparasi, dan jasa. Tujuan industri adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk dan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam secara optimal. Perusahaan adalah bentuk badan usaha yang beroperasi di Indonesia dalam berbagai jenis usaha untuk mencari keuntungan. Persaingan dalam era globalisasi mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan seperti mencari keuntungan, memakmurkan pemilik, dan meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang tidak sesuai dapat menimbulkan masalah keuangan bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajer keuangan harus berhati-hati dalam menentukan struktur modal perusahaan. Konsep pola industri atau struktur industri juga penting dalam menentukan permintaan, penawaran, distribusi penjual dan pembeli, diferensiasi produk, serta hambatan masuk ke industri. Kaitan pola industri atau struktur industri pasar bagi perusahaan. Konsep pola industri dan perusahaan berhubungan dengan struktur, perilaku, kinerja yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan berperilaku dalam menghadapi struktur pasar tertentu dalam industri, di mana dari perilaku akan tercipta suatu kinerja yang tercermin dalam harga, efisiensi, dan tingkat inovasi. Dalam hal ini, struktur industri bagi perusahaan memiliki 4 kaitan yang satu sama lainnya, yaitu yang pertama ada pemasok, yang kedua pembeli, ketiga pendatang baru, keempat produk pengganti. Persaingan di kalangan anggota industri terjadi karena mereka berebut posisi dengan menggunakan taktik seperti persaingan harga, introduksi produk, dan perang iklan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan ini adalah jumlah peserta persaingan banyak dan setara dalam hal ukuran dan kekuatan pertumbuhan industri lambat. Produk atau jasa yang tidak terdiferensiasi atau tidak membutuhkan biaya pengalihan. Bentuk persaingan ketat ini berkaitan dengan adanya sejumlah pesaing yang ada, memiliki ukuran dan kekuatan yang hampir sama. Pertumbuhan industri lambat sehingga mempercepat perebutan pangsa pasar yang melibatkan anggota-anggota yang ingin melakukan ekspansi produk atau jasa yang ditawarkan, kurang memiliki diferensiasi atau biaya menukar, yang dapat mengunci pembeli dan melindungi perusahaan agar pelanggannya tidak direbut oleh pesaingnya. Pola atau struktur industri paling umum, yaitu ada pasar persaingan sempurna. Banyak perusahaan yang memproduksi barang homogen, sehingga tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Dua, pasar oligopoli. Sedikit perusahaan yang mendominasi pasar, sehingga persaingan tidak ketat atau tidak tergantung pada kesepakatan dan perilaku antar perusahaan. Tiga, pasar monopoli, yaitu satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar, sehingga tidak memiliki pesaing, seperti perusahaan listrik negara atau PLN. Keempat, pasar monopolistik, yaitu struktur pasar persaingan monopolistik hampir sama dengan persaingan sempurna. Di dalam industri, banyak perusahaan yang bebas keluar masuk, namun produk yang dihasilkan tidak homogen, melainkan terdiferensiasi. Dua, unsur-unsur struktur industri pasar. Menurut Arsyad dan Kusuma, struktur pasar terdiri dari A. Jumlah dan besarnya distribusi penjual.
Pada pasar persaingan sempurna akan menawarkan produknya dengan harga sama, dengan opportunity cost untuk memproduksinya. B. Jumlah dan besarnya distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. C. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk terjadi pada struktur pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Diferensiasi bisa terjadi pada kualitas produk yang sama. D. Halangan memasuki pasar dapat diartikan sebagai hambatan masuk industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan atau baru masuk ke dalam suatu industri. Struktur biaya berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi, lingkup ekonomi, maupun perubahan teknologi. Integrasi vertikal untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan supplier maupun pembeli. Dan yang terakhir, G. Konglomerasi. Perusahaan menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk ataukah memproduksi berbagai macam produk yang berlainan. Dampak pola industri terhadap perusahaan. Pola industri tidak hanya mencerminkan evolusi pasar, kebutuhan pelanggan, dan teknologi, namun juga membantu membentuk pandangan bisnis perusahaan. Perusahaan yang dapat mengidentifikasi dan berhasil beradaptasi dengan pola industri pasar seringkali menghasilkan peningkatan pangsa pasar, profitabilitas, dan stabilitas jangka panjang. Namun, perusahaan yang kesulitan mengikuti pola industri pasar mungkin akan menghadapi pertumbuhan yang tidak aktif, berkurangnya relevansi, dan semakin cepatnya resiko kegagalan. Dalam hal ini, dampak pola industri akan berpengaruh terhadap strategi bisnis perusahaan. Pola industri memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan dalam berbagai aspek, entah itu dari segi positif ataupun negatif. Berikut merupakan beberapa contoh dari hal tersebut. Yang pertama, dampak positif. Persaingan dalam industri dapat mendorong perusahaan agar terus berinovasi dalam meningkatkan produk dan layanan mereka. Yang kedua, dampak negatif. Persaingan akan sangat menjadi ketat dalam penjualan produk sehingga perusahaan harus bisa semaksimal mungkin untuk terus berinovasi. Kesimpulan, industri dan perusahaan berperan penting dalam pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, dengan tujuan mendapatkan nilai tambah dan keuntungan. Perusahaan yang didefinisikan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan perlu memperhatikan struktur modal, strategi pengolahan dana, dan konsep pola industri untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Struktur industri yang terdiri dari pemasok, pembeli, pendatang baru, dan produk pengganti mempengaruhi perilaku perusahaan dan kinerja pasar melalui aspek-aspek seperti distribusi penjual dan pembeli, diferensiasi produk, hambatan memasuki pasar, struktur biaya, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Efektivitas perusahaan dalam menghadapi struktur dan dinamika pasar ini akan menentukan keberhasilan mereka dalam mencapai efisiensi, inovasi, dan akhirnya keuntungan maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.